Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamu adalah garam dunia. Tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 13, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 5 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, seorang Kristiani yang menjadi garam membuat orang lain haus akan Yesus Sang Air Kehidupan. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Masuk ke Rebusan, Kisah Inspiratif. Benda ini sering dijumpai, murah, dan digunakan di seluruh dunia. Benda ini telah menimbulkan banyak peperangan, mendorong pembangunan rute-rute perdagangan, dan berguna untuk membayar gaji para tentara. Kini benda itu lebih banyak digunakan sebagai bahan pengawet dan penyedap rasa. Benda apakah itu? Benda itu adalah zat berbentuk kristal yang kita sebut garam. Yesus, seorang yang ahli menggunakan hal-hal biasa untuk menjelaskan realitas rohani, berbicara soal garam ketika dia sedang mengajar murid-muridnya tentang bagaimana melayani sebagai wakil kerajaannya. Dia berkata, "Kamu adalah garam dunia,
Matius 5 ayat 13. Jika kita menganggap garam sebagai bahan pengawet, dapat diperkirakan bahwa Yesus menginginkan agar kita mencegah kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat kita. Dan apabila kita memikirkan fungsi garam untuk menyedapkan rasa, maka kita dapat meyakini bahwa Dia ingin agar kita menolong sesama untuk menemukan sukacita ketika mereka mengenal dan hidup baginya. Garam yang hanya tersimpan di rak penyimpanan tidak dapat memenuhi fungsinya. Sama halnya jika kita tidak berusaha secara aktif untuk membagikan kebenaran Allah yang mengubah kehidupan, maka sebenarnya kita tidak melayani sebagai garam rohani. Bagaimanapun, tempat bagi garam adalah dalam rebusan aktivitas manusia. Daripada hanya mengkritik kemerosotan kebudayaan kita dan datarnya kehidupan yang dijalani banyak orang, marilah kita masuk ke dalam rebusan, karena kita adalah garam dunia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Kita patut bersyukur bahwa negara Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah laut, di mana dari laut kita bisa mendapatkan garam. Sekitar 70% wilayah Indonesia ditutupi oleh hamparan laut yang begitu luasnya. Karena itu, cukup mudah bagi kita untuk mendapatkan garam. Garam memiliki banyak kegunaan, salah satunya, kita dapat menggunakan garam untuk mengawetkan makanan. Dengan mengoleskan garam, sebuah makanan menjadi lebih tahan lama dan tidak cepat menjadi busuk. Demikianlah Tuhan Yesus menggunakan garam yang dapat mengawetkan ini, untuk melukiskan kehidupan orang percaya. Kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus menghendaki kita semua menjadi orang-orang yang bisa mempertahankan nilai moral di dalam masyarakat. Walaupun zaman terus berubah dan nilai moral semakin merosot, sebagai orang percaya, kita perlu tetap menjaga standar moral kita di hadapan Allah, dan tidak terbawa arus dunia. Menjelang akhir zaman, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Namun sebagai garam dunia, perkataan dan perbuatan kita tidak boleh ikut menjadi dingin. Seperti dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dibumbui dengan garam. Kolose 4 ayat 6a. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan perkataannya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bagaimanakah garam bisa menjadi tawar? Garam yang dimaksud di sini berbeda jenisnya dengan garam yang biasa kita pakai. Pada masa itu, orang Yahudi menggunakan garam berbentuk batu-batuan, baik dari laut mati ataupun dari bukit garam. Setelah digunakan berulang kali, lapisan garam dari batu tersebut lama-kelamaan akan semakin terkikis. Setelah menjadi hambar, maka batu tersebut pun akan dibuang karena sudah tidak bisa memberikan rasa asin lagi. Demikianlah kita sebagai garam dunia juga dapat menjadi tawar, yaitu apabila kita hidup mengikuti pola pikir dan gaya hidup seperti orang dunia.
perkataan dan perbuatan kita tidak lagi ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hari ini, marilah kita renungkan bagaimana perkataan dan perbuatan kita sebagai orang percaya. Biarlah kita boleh terus mempertahankan diri kita dari kebobrokan dunia dan hidup sebagai orang-orang yang menjaga standar moral Allah di dalam masyarakat. Dengan demikian, kita adalah garam dunia. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.